Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sipta Syabani dengan NIM 2401052034 dari kelas 2A D3 Telkom. Dalam video kali ini bertujuan untuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah teori dan perencanaan antena. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasan tentang antena. Antena adalah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, wifi, televisi, dan komunikasi seluler. Selanjutnya itu prinsip-prinsip radiasi antena, yaitu proses perubahan energi antara sinyal listrik dan gelombang elektromagnetik di ruang bebas. Selanjutnya itu ada antena sebagai transmitter atau pemancar. Sebagai pemancar, di sana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Dan antena receiver atau penerima, di sana terjadi proses perubahan gelombang elektromagnetik menjadi energi listrik. Nah, untuk hubungan antara antena transmitter dan juga receiver, saat antena transmitter menangkap sinyal atau energi di ruang bebas, gelombang merambat, lalu antena receiver menangkap sebagian energinya. Selanjutnya itu parameter dasar antena, yaitu spesifikasi teknis untuk mengukur kinerja antena dalam memancarkan dan menerima radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu pola radiasi. Pola radiasi yaitu gambaran kekuatan pancaran atau penerimaan radiasi elektromagnetik suatu antena dalam fungsi sudut. Adapun jenis-jenis dari pola radiasi yaitu yang pertama isotropis, yaitu ke segala arah seperti bola. Yang kedua itu omnidireksional, ke segala arah secara horizontal seperti donat, contohnya itu antena dipol. Yang ketiga itu bidireksional, dua arah secara horizontal, contohnya antena dipol. Yang terakhir yaitu unidireksional, satu arah, contohnya antena Yagi. Selanjutnya yaitu pengukuran pola radiasi. Yang pertama yaitu antena pemancar dihubungkan ke generator sinyal atau transmitter. Yang kedua yaitu antena penerima ditempatkan pada jarak tertentu dari antena pemancar. Terus antena yang diuji diputar dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Pada setiap sudutnya tuh dicatat besar dayanya dan tegangan sinyal diterima. Lalu hasil data yang didapat tuh dicatat pada tabel data. Selanjutnya yaitu HPBW atau half power beamwidth, yaitu lebar sudut pancaran suatu antena saat daya turun menjadi min 3 dB. Nah, untuk pengukurannya dari hasil pola radiasi hasil pengukuran, di mana pada titik min 3 dB dari kanan ke kiri, lalu hitung sudutnya dan penggambarannya ditandai sebagai sudut antara dua titik min 3 dB. Selanjutnya yaitu gain, yaitu kemampuan antena memperkuat atau memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Untuk penggunaan perhitungan yaitu dengan rumus P antena under test dikurang P standar atau P antena under test dibagi P standar. Untuk pengukuran metode perbandingan dengan antena referensi di ruang bebas yaitu menggunakan rumus P0 dibagi P1. Dan kalau untuk penggambaran gain biasanya dalam dBi atau dBd atau angka. Selanjutnya yaitu FBR atau front to back ratio, yaitu perbandingan daya yang dipancarkan ke depan ataupun ke belakang. Untuk pengukurannya itu membandingkan level sinyal daya arah 0 derajat dan juga 180 derajat, di mana 0 derajat itu arah depan dan 180 derajat itu arah belakang. Penggambaran itu terlihat dari pola radiasi saat arah depan daya lebih besar dibandingkan dari belakang. Untuk perhitungan yang digunakan dengan rumus FBR yaitu
P0 derajat dikurang 180 derajat atau FBR P sama dengan P0 derajat dibagi P 180 derajat. Selanjutnya yaitu polarisasi, yaitu arah getaran medan listrik gelombang. Untuk pengukurannya sendiri yaitu bandingkan sinyal saat antena diputar orientasinya, dan penggambarannya itu garis arah atau bentuk lingkaran polarisasi diputar secara vertikal. Untuk polarisasi sendiri yaitu ada 3, yaitu linear, sirkular, dan eliptik. Di mana linear ini secara vertikal dan horizontal, contohnya antena dipol atau yagi. Pada linear ini medan E-nya tetap. Selanjutnya itu sirkular, yaitu antena helix, di mana medan listrik berputar konstan. Sedangkan eliptik itu tuh medan listriknya itu tidak konstan. Selanjutnya yaitu bandwidth atau frekuensi kerja, yaitu rentang frekuensi di mana antena bekerja dengan baik. Cara menentukannya itu dilihat dari batas frekuensi saat performa masih bagus. Dan untuk pengukurannya dilihat dari grafik dan datum loss. Selanjutnya itu penggambarannya itu dari grafik frekuensi, dan juga untuk perhitungan atau rumus yang digunakan itu Fmax dikurang Fmin dibagi F tengah dikali 100%. Selanjutnya itu VSWR, voltage standing wave ratio, itu perbandingan gelombang maju dan mundur. Untuk menentukannya itu dilihat pada nilai refleksi, dan juga pengukurannya menggunakan network analyzer, dan penggambarannya itu pada grafik dengan frekuensi dilihat dari makin mendekati 1 maka hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada impedansi, yaitu hambatan total antena terhadap arus. Cara menentukannya itu dari perhitungan atau karakteristik antena. Untuk pengukurannya itu menggunakan alat seperti network analyzer, dan penggambarannya juga berbentuk nilai atau diagram. Sekian dari pemaparan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang telah saya jelaskan atau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.